warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nadira Zetira Wakid dengan akhiran NIM 562. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian perselisihan hubungan kerja, yaitu salah satu materi penting dalam mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Topik ini sangat relevan karena dalam dunia kerja, perselisihan antara pekerja dan pengusaha itu sebenarnya hal yang wajar, tetapi harus ditangani dengan cara yang tepat agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Nah, di video ini saya akan membahas secara runtut mulai dari pengertian, perselisihan hubungan kerja, jenis-jenisnya, hingga mekanisme penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama, kita masuk pada pengertian perselisihan hubungan kerja. Perselisihan hubungan kerja adalah perbedaan pendapat yang muncul antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian pendapat atau kepentingan terkait hal-hal dalam hubungan kerja. Perselisihan ini biasanya bersumber dari hak, kewajiban, ataupun interpretasi atas peraturan kerja, kesepakatan kerja, dan ketentuan hukum ketenagakerjaan. Dalam konteks hukum Indonesia, mekanisme penyelesaiannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang kedua, ada jenis-jenis perselisihan hubungan kerja. Jadi, ada 4 jenis perselisihan yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang pertama, perselisihan hak. Perselisihan yang terjadi karena adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran mengenai hak yang sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan. Misalnya ada perhitungan lembur, upah, tunjangan, atau hak cuti. Yang kedua, ada perselisihan kepentingan. Itu terjadi ketika pekerja dan pengusaha memiliki keinginan atau kepentingan yang berbeda mengenai syarat-syarat kerja yang belum diatur dalam perjanjian. Contohnya ada tuntutan kenaikan upah atau perubahan jam kerja. Yang ketiga, ada perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perselisihan ini muncul ketika ada ketidaksepakatan mengenai PHK, baik dari sisi alasan pemutusan maupun kompensasi yang harus diberikan. Yang keempat, ada perselisihan antar serikat, yaitu pekerja dalam suatu perusahaan biasanya terjadi ketika beberapa serikat pekerja tidak sepakat tentang siapa yang berhak mewakili pekerja dalam perundingan dengan pengusaha. Kita masuk ke mekanisme penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan hubungan kerja pada prinsipnya mengedepankan musyawarah dan dialog, bukan langsung ke pengadilan. Jadi ada beberapa tahap yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Yang pertama ada bipartit. Tahap pertama adalah penyelesaian secara bipartit, yaitu perundingan langsung antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja. Proses ini wajib ditempuh terlebih dahulu dan dilakukan maksimal 30 hari kerja. Jika dalam 30 hari tidak mencapai kesepakatan, maka proses naik ke tahap berikutnya. Yang kedua, ada mediasi. Jika bipartit gagal, maka perselisihan dapat dibawa ke mediator dari Dinas Ketenagakerjaan. Mediator akan memanggil kedua pihak, memeriksa data, lalu memberikan anjuran tertulis. Anjuran ini sifatnya tidak mengikat, tetapi seringkali menjadi dasar penyelesaian. Selanjutnya ada konsiliasi. Konsiliasi biasanya digunakan untuk perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, atau perselisihan antar serikat pekerja. Berbeda dengan mediator, konsiliator adalah pihak netral yang dipilih bersama oleh pekerja dan pengusaha. Hasil akhirnya juga berupa anjuran. Yang keempat ada arbitrase. Arbitrase termasuk penyelesaian di luar pengadilan, tetapi sifatnya mengikat. Proses ini bisa dipilih apabila kedua belah pihak setuju bahwa putusan arbitrase akan menjadi final dan tidak bisa diajukan banding. Yang terakhir ada pengadilan hubungan industrial atau PHI. Kalau semua upaya di luar pengadilan gagal, maka tahap terakhir adalah membawa perkara ke PHI di pengadilan negeri. PHI berwenang untuk memutus perselisihan hak, perselisihan PHK, dan keberatan terhadap penetapan lembaga penyelesaian sebelumnya. Putusannya mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Kita masuk pada prinsip penting dalam penyelesaian perselisihan. Beberapa prinsip yang selalu ditekankan dalam proses ini adalah yang pertama, untuk mengutamakan musyawarah, menghindari kerugian kedua belah pihak, menjaga kelangsungan usaha, dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun pengusaha. Prinsip-prinsip ini digunakan agar proses penyelesaian perselisihan tidak merugikan hubungan kerja dan tidak menciptakan stabilitas di lingkungan perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perselisihan hubungan kerja merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika dunia kerja. Namun,
Melalui mekanisme penyelesaian yang sudah diatur secara sistematis, mulai dari bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase hingga PHI, setiap konflik seharusnya dapat diselesaikan secara adil dan proporsional. Demikian penjelasan dari saya mengenai penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa membantu pemahaman kita mengenai mekanisme penyelesaian hubungan industrial. Terima kasih sudah menonton.